Baik, saya lanjutkan ya, etika umum. Tadi etika ada dua, etika umum dan etika khusus. Etika umum ini berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar mengenai manusia dalam bertindak secara etis atau secara normatif. Bagaimana manusia mengambil keputusan yang etis, kemudian teori-teori etika dan prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia. Jadi yang dibahas di etika umum ini analoginya seperti psikologi ya, psikologi ada psikologi umum dan psikologi khusus. Kalau etika umum jadi membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori terkait dengan etika. Kemudian kalau etika khusus ini merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dalam bidang kehidupan yang sifatnya khusus, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah etika individual dan yang kedua adalah etika bersosial. Etika individual ini menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Contohnya misalkan yang ada dalam diri kita, misalkan kita harus menjaga kebersihan, saya harus mandi sehari 2 kali, kemudian pakai sabun, kemudian apalagi ya, harus memenuhi kebutuhan hidup saya, kayak gitu. Itu sifatnya individual ya. Kemudian kalau etika sosial ini berbicara mengenai kewajiban kita, sikap kita, perilaku kita sebagai umat manusia. Ini sosial terkait dengan bagaimana cara kita menjalin hubungan atau berperilaku dengan orang lain atau masyarakat yang luas. Contohnya misalkan ketika ada orang yang datang ke rumah kita atau bertamu, jadi kita memiliki kewajiban untuk misalkan mempersilahkan dia masuk, mengajak dia ngobrol, menanyai keperluannya, dan lain sebagainya. Ini etika yang sifatnya sosial. Selanjutnya, fungsi etika. Etika ini berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis terhadap yang berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Karena ada misalkan sikap-sikap atau kebiasaan-kebiasaan yang di masyarakat, ada yang sifatnya ada yang menilai positif dan ada yang menilai negatif. Maka etika ini dia sebagai panduan kita ya, panduan kita terhadap moral yang membingungkan. Kemudian etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Jadi dalam beretika pastinya ada proses kita berpikir, kemudian menganalisa, kemudian bertanya pada diri sendiri, mempertimbangkan, dan akhirnya kita sepakat bahwa memang benar misalkan perbuatan ini atau memang benar perilaku yang seperti ini adalah sesuatu hal yang baik. Kemudian orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana yang plural. Jadi karena kita hidup itu beraneka ragam, perilaku orang, sikap orang terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Dengan adanya etika ini kita bisa mengambil sikap yang wajar. Selanjutnya ini tema-tema etika umum. Yang pertama adalah hati nurani. Hati nurani ini sebagai fenomena moral ya. Satu, ada kesadaran dan hati nurani. Kemudian hati nurani itu ada yang modelnya adalah retrospektif dan prospektif. Kemudian yang ketiga, hati nurani sifatnya ada yang personal dan ada yang adipersonal. Yang keempat, hati nurani sebagai norma moral yang sifatnya subjektif dan bagaimana cara kita membina hati nurani. Kita bahas satu persatu. Ini kesadaran hati nurani ya. Jadi membahas sesuatu yang sifatnya konkret,
Kemudian jika tidak mengikuti hati nurani berarti menghancurkan integritas pribadi kita dan mengkhianati martabat terdalam. Jadi hati nurani ini dimiliki oleh masing-masing individu yang sifatnya adalah personal, sifatnya adalah berbeda-beda ya. Kemudian ini berkaitan dengan kenyataan bahwa manusia itu sebenarnya memang memiliki kesadaran. Dengan kesadaran mereka sanggup mengenal dirinya sendiri. Contohnya, misalkan manusia atau individu melihat pohon ya dari kejauhan, dia tidak hanya melihat ya, tapi dia sadar bahwa dialah yang melihat pohon tersebut. Hati kalau dalam kajian psikologi ada, kalau dalam psikologi Islam ada yang hati sifatnya maroh, kemudian apalagi yang sifatnya lawamah, dan ada yang sifatnya mutmainah kayak gitu ya. Jadi sebenarnya masing-masing individu itu memiliki hati nurani. Hati nurani itu hati yang terdalam yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, kita sebenarnya memiliki prinsip-prinsip dasar. Kita harus bertindak, kita harus berperilaku tertentu. Nah, ketika suatu saat ya kita dihadapkan pada kondisi di mana berlawanan dengan nilai-nilai yang kita miliki di hati nurani yang terdalam, maka kita akan merasa bahwa integritas kita atau martabat kita terkhianati ya gitu. Contohnya misalkan dulu waktu saya kuliah S2 itu karena dari dulu saya tidak pernah bermain di tempat-tempat yang dinilai negatif oleh saya sendiri, misalkan ke kafe, kemudian ke tempat keramaian kayak gitu yang sifatnya negatif kayak gitu. Itu adalah prinsip saya. Namun ketika teman kelompok saya mengajak mengerjakan tugas, tapi dia maunya di kafe kayak gitu, ya mau nggak mau karena itu adalah keputusan kelompok, dan akhirnya saya berangkat ke sana. Namun di hati nurani saya yang paling dalam sebenarnya saya merasa kenapa saya melakukan seperti itu kayak gitu, kayak semacam merontakan ya. Padahal sudah dijelaskan oleh teman saya bahwa kafe itu jangan diartikan yang kondisi yang gelap, karena dulu ya saya nggak pernah ini ruangan yang temaram, yang ada alkoholnya dan lain sebagainya. Namun karena sudah menjadi integritas saya, jadi saya merasa masuk ke kafe itu menurut saya nggak bagus kayak gitu ya. Nah seperti itu ketika kita dihadapkan suatu keadaan di mana tidak sesuai dengan hati nurani kita. Kemudian ini ada hati nurani yang sifatnya retrospektif dan prospektif. Yang retrospektif ini memberikan penilaian tentang perbuatan yang telah berlangsung di masa lampau. Jadi menoleh ke belakang dengan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan, baik itu sifatnya baik maupun sifatnya buruk. Kemudian kalau hati nurani yang prospektif ini melihat ke masa depan dan menilai perbuatan-perbuatan yang akan datang. Jadi mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang mengatakan jangan. Jadi misalkan nanti kalau saya sudah dewasa, saya sudah menikah, jangan sampai saya misalkan mengkhianati pasangan saya, seperti itu. Itu adalah hati nurani yang sifatnya adalah prospektif, melihat ke masa depan. Selanjutnya ada hati nurani yang sifatnya personal dan adipersonal. Kalau personal ini berkaitan dengan pribadi yang bersangkutan, jadi terkait dengan norma cita-cita dalam hidup. Hati nurani berkembang dengan perkembangan kepribadian manusia. Jadi ini terkait dengan seperti tadi ya,
yang saya sampaikan, norma, kemudian cara kita menilai suatu tindakan atau suatu sikap atau suatu keyakinan kayak gitu terkait dengan pribadi sendiri. Nah, kalau adi personal ini melebihi dari diri sendiri, yaitu dengan Sang Pencipta. Jadi, hati nurani yang sudah terpaut dengan dengan pemiliknya, Sang Kholik. Jadi, ia mengatakan bahwa Tuhan berbicara melalui hati nurani. Jadi, misalkan dalam film kayak gitu atau dalam sinetron kayak gitu, mengapa kamu tidak melakukan itu, mengapa kamu tidak membunuhnya, karena misalkan tadi karena Tuhan mengatakan bahwa saya tidak boleh melakukan hal itu kayak gitu. Itu adalah hati nurani yang sifatnya adi personal. Nah, kemudian hati nurani sebagai norma moral yang subjektif. Jadi dia memiliki kedudukan yang kuat ya dalam kehidupan moral manusia. Hati nurani adalah norma terakhir untuk perbuatan-perbuatan kita. Jadi kalau misalkan kita masih bingung ya, kadang kita suatu saat kita dilema dengan suatu perbuatan yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Misalkan dalam kehidupan kerja, dalam dunia kerja ya, misalkan ya, gimana? Contohnya, misalkan suatu sekolah, dulu saya pernah mengajar di sekolah ya, meskipun cuma 1 bulan. Di sekolah tersebut misalkan sangat butuh banget dengan dana bantuan dari pemerintah untuk pengembangan pendidikan, lembaga pendidikannya. Nah, salah satu persyaratan untuk mengajukan bantuan dari pemerintah tersebut adalah misalkan sekolah tersebut harus memiliki minimal 20 siswa kayak gitu ya. Padahal di sana masih memiliki 2 siswa. Dan kemudian pemilik sekolah tersebut mendandani anak-anak TK untuk dipakaikan seragam SD gitu biar menjadi siswa SD mereka. Jadi data-datanya itu seperti dimanipulasi kayak gitu ya, dirubah yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya kayak gitu. Nah, kadang karyawan atau guru yang diminta untuk melakukan tersebut, kalau dia memang sangat jujur, kemudian dia juga memiliki integritas tinggi, kadang merasa bertolak belakang dengan hati nuraninya ya, jadi bertolak belakang dengan prinsip yang dia miliki, akhirnya dia bimbang apa yang harus dia lakukan kayak gitu. Nah, hati nurani ini adalah norma terakhir untuk perbuatan kita. Jadi kadang sering ya kita mengatakan tanyakan pada hati nuranimu kayak gitu, karena dia adalah sumber atau norma terakhir untuk menilai perbuatan-perbuatan kita. Kemudian putusan hati nurani adalah norma moral yang subjektif bagi tingkah laku manusia. Nah, meskipun kita tanyanya pada hati nurani terdalam, tapi ternyata hati nurani ini sifatnya masih tetap subjektif ya, berbeda masing-masing dari individu. Nah, jadi kita tetap harus anak-anak kecil itu juga dilakukan pembinaan atau pengembangan hati nurani. Pendidikan hati nurani ini dijalankan sedemikian rupa sehingga anak menyadari tentang tanggung jawab